Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rizky Al-Mahira Channel. Hari ini kita akan menggali kisah inspiratif dari salah satu sahabat terkemuka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bin Affan. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang berkuasa pada tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi dan merupakan khulafa Rasyidin dengan masa kekuasaan terlama. Sama seperti dua pendahulunya, Utsman termasuk salah satu sahabat utama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahannya berturut-turut dengan dua putri Nabi Muhammad dan Khadijah membuatnya mendapat julukan Zunnurain atau pemilik dua cahaya. Di masa kekuasaannya, pemerintahan Islam memperluas wilayahnya ke Fars yang sekarang menjadi Iran pada tahun 650 Masehi dan beberapa wilayah Khorasan yang sekarang menjadi Afghanistan pada tahun 651 Masehi. Penaklukan Armenia telah dimulai pada tahun 640-an. Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abu Syam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Utsman dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Affan bin Abi al-As dari suku Bani Umayyah dan ibu yang bernama Arwa binti Quraisy dari Abdessam, kedua suku kaya dan terpandang Quraisy di Mekah. Utsman memiliki satu saudara perempuan, Aminah. Utsman terlahir di Taif. Ia tercatat sebagai salah satu dari 22 orang Mekah yang tahu cara menulis. Ayahnya, Affan, meninggal di usia muda saat bepergian ke luar negeri, meninggalkan Utsman dengan warisan besar. Ia menjadi pedagang seperti ayahnya dan bisnisnya berkembang, membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di antara orang Quraisy. Utsman bin Affan adalah sahabat dan juga khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikannya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Beliau mendapat julukan Zunnurain yang berarti yang memiliki dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Pada saat perang Zati Rika dan perang Ghatfahan berkecamuk, di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin perang, Utsman dipercaya menjabat wali kota Madinah. Saat perang Tabuk, Utsman mendermakan 950 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk. Nilainya sama dengan sepertiga biaya perang tersebut. Utsman bin Affan juga menunjukkan kedermawanannya tatkala membeli mata air yang bernama rumah dari seorang lelaki suku Ghifar seharga 35.000 dirham. Mata air itu ia wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 ekor unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Beliau adalah khalifah kali pertama yang melakukan perluasan Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima. Beliau mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid, membangun pertanian, menaklukkan beberapa daerah kecil yang berada di sekitar perbatasan seperti Syria, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, Rhodes, dan juga membentuk angkatan laut yang kuat. Jasanya yang paling besar adalah saat mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Selama masa jabatannya, Utsman banyak mengganti gubernur wilayah yang tidak cocok atau kurang cakap dan menggantikannya dengan orang-orang yang lebih kredibel. Namun hal ini banyak membuat sakit hati pejabat yang diturunkan sehingga mereka bersekongkol untuk membunuh khalifah. Pada masa jahiliyah, beliau disebut dengan nama panggilan Abu Amr. Setelah masa Islam, beliau lebih sering dipanggil Abu Abdullah yang diambil dari nama putranya dari Ruqayyah. Ada pula yang menyebutkan pada masa jahiliyah, Utsman sering dipanggil Abu Laila
karena kelembutan dan keramahannya kepada sesama. Julukannya yang paling terkenal adalah Dzunurain, sang pemilik dua cahaya. Itulah julukan yang paling disukainya. Julukan itu diberikan Nabi Muhammad SAW. Beliau mendapat julukan itu karena keutamaannya menikah dengan dua putri, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sekembalinya dari perjalanan bisnis ke Suriah pada tahun 611 Masehi, Utsman mengetahui tentang misi yang dinyatakan Nabi Muhammad SAW. Setelah berdiskusi dengan temannya, Abu Bakar, Utsman memutuskan untuk masuk Islam, dan Abu Bakar membawanya kepada Nabi Muhammad untuk menyatakan imannya. Utsman menjadi salah satu orang yang paling awal masuk Islam, mengikuti Ali, Zaid, Abu Bakar, dan beberapa lainnya. Masuknya beliau ke dalam agama Islam membuat marah sukunya Bani Umayyah yang sangat menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Setelah wafatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, diadakannya musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya. Ada 6 orang kandidat khalifah yang diusulkan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Selanjutnya, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah mengundurkan diri hingga hanya Utsman dan Ali yang tertinggal. Suara masyarakat pada saat itu cenderung memilih Utsman menjadi khalifah ketiga. Maka diangkatlah Utsman yang berumur 70 tahun menjadi khalifah ketiga yang tertua setelah yang pertama dipilih dari beberapa calon. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram 23 Hijriah. Utsman menjadi khalifah di saat pemerintahan Islam telah betul-betul mapan dan terstruktur. Utsman adalah seorang saudagar yang kaya yang menggunakan kekayaannya untuk mendukung Islam. Namun tidak pernah sebelum kekhalifahannya menunjukkan kualitas kepemimpinan atau benar-benar memimpin pasukan. Tetapi meskipun demikian, beliau dipilih oleh para pemilih sebagai satu-satunya calon kontra yang kuat untuk Ali, karena ia sendiri dapat sampai batas tertentu menyaingi hubungan kekerabatan dengan Ali. Umar bin Khattab, pendahulu Utsman bin Affan, sangat ketat dalam penggunaan uang dari pembendaharaan publik, terlepas dari tunjangan kecil yang telah disetujui untuknya. Umar bin Khattab tidak mengambil uang dari perbendaharaan. Dia tidak menerima hadiah apapun. Dia juga tidak mengizinkan anggota keluarganya untuk menerima hadiah apapun dari setiap kuartal. Selama waktu Utsman, ada beberapa relaksasi dalam ketegasan seperti itu. Utsman bin Affan tidak menarik tunjangan apapun dari perbendaharaan untuk keperluan pribadinya. Juga tidak menerima gaji. Beliau adalah orang kaya dengan sumber daya yang cukup. Tetapi tidak seperti Umar, Utsman menerima hadiah dan mengizinkan anggota keluarganya untuk menerima hadiah dari tertentu. Utsman bin Affan secara jujur menyatakan bahwa ia memiliki hak untuk memanfaatkan dana publik sesuai dengan penilaian terbaiknya, dan tidak ada yang mengkritiknya untuk itu. Reformasi ekonomi yang diperkenalkan oleh Utsman bin Affan telah mencapai efek yang jauh, Muslim maupun non-Muslim, dari Kekaisaran Rasyidun menikmati kehidupan yang sejahtera secara ekonomi selama masa pemerintahannya. Selama pemerintahannya, gaya militer Utsman bin Affan lebih bersifat otonom karena ia mendelegasikan begitu banyak wewenang militer kepada orang-orang yang dipercayainya seperti Abdullah bin Amir, Muawiyah, dan Abdullah bin Sa'ad. Tidak seperti masa jabatan Umar bin Khattab, di mana militer ekspansi pada umumnya terpusat pada otoritas Umar. Konsekuensinya, ekspansi yang lebih independen ini memungkinkan ekspansi yang lebih menyeluruh sampai Sind, Pakistan, yang tidak tersentuh selama masa pemerintahan Umar. Beberapa sumber Muslim mengklaim bahwa setelah penaklukan Afrika Utara selesai oleh Muhammad ibnu Jarir al-Tabari, Abdullah bin Sa'ad melanjutkan penaklukan ke Spanyol. Spanyol pertama kali diserang sekitar 60 tahun sebelumnya selama kekhalifahan Utsman. Sejarawan Muslim terkemuka lainnya seperti Ibnu Khatir juga mengutip narasi yang sama dalam deskripsi kampanye ini, di mana Afrika Utara ditaklukkan oleh Abdullah bin Sa'ad. Dua jenderalnya, Abdullah ibnu Nafiyah ibnu Husain,
dan Abdullah ibnu Nafi ibnu Abdul Qais ditugaskan untuk menyerbu daerah pesisir Spanyol dengan bantuan laut. Oleh kekuatan Berber, mereka berhasil menaklukkan daerah pesisir Al-Andalus. Tidak diketahui di mana pasukan Muslim mendarat, perlawanan apa yang mereka temui, dan bagian Spanyol apa yang sebenarnya mereka taklukkan. Namun jelas bahwa umat Islam menaklukkan beberapa bagian dari Spanyol selama kekhalifahan Utsman. Mungkin membangun koloni di pantai. Pada kesempatan ini, Utsman dilaporkan telah mengirim surat kepada pasukan penyerang. Meskipun penggerebekan oleh Berber dan Muslim dilakukan terhadap kerajaan Visigotik di Spanyol selama akhir abad ke-7, tidak ada bukti bahwa Spanyol diserang atau bahwa bagian dari itu ditaklukkan atau diselesaikan oleh Muslim sebelum kampanye 711 Masehi oleh Tarik. Situasi menjadi tegang dan administrasi Utsman harus menyelidiki asal-usul dan perluasan propaganda anti pemerintahan dan tujuan-tujuannya. Beberapa waktu sekitar 654 Masehi, Utsman memanggil semua gubernur dari 12 provinsinya ke Madinah untuk membahas masalah itu. Dalam Dewan Gubernur ini, Utsman bin Affan mengarahkan para gubernur agar mereka mengadopsi semua saran yang mereka sarankan sesuai dengan keadaan setempat. Kemudian, di Majelis Al-Syura, Dewan Kementerian, disarankan kepada Utsman bin Affan bahwa agen yang dapat dipercaya harus dikirim ke berbagai provinsi untuk menyelidiki masalah ini dan melaporkan tentang sumber-sumber desas-desus tersebut. Utsman kemudian mengirim agen-agennya ke provinsi-provinsi utama. Muhammad ibnu Maslamah dikirim ke Kufah, Usama ibnu Zaid dikirim ke Basra, Amr ibnu Yasir dikirim ke Mesir, sementara Abdullah ibnu Umar dikirim ke Suriah. Para utusan yang telah dikirim ke Kufah, Basra, dan Suriah menyerahkan laporan mereka kepada Utsman bin Affan bahwa semuanya baik-baik saja di Kufah, Basra, dan Suriah. Orang-orang puas dengan administrasi dan mereka tidak memiliki keluhan yang sah terhadapnya. Beberapa individu di berbagai lokasi memiliki beberapa keluhan pribadi karakter minor, dengan mana orang-orang pada umumnya tidak peduli. Ammar bin Yasir, utusan ke Mesir, bagaimanapun tidak kembali ke Madinah. Para pemberontak meneruskan propaganda mereka demi mendukung Khalifah Ali. Ammar ibnu Yasir telah terafiliasi dengan Ali. Dia meninggalkan Utsman dan malah bergabung dengan oposisi di Mesir. Abdullah ibnu Sa'ad, gubernur Mesir, melaporkan tentang kegiatan oposisi di Mesir. Dia ingin mengambil tindakan terhadap Muhammad ibnu Abi Bakar, anak angkat Ali, Muhammad bin Abi Hudzaifah, anak dari angkat Utsman, dan Ammar ibnu Yasir. Pada tahun 655 Masehi, Utsman bin Affan mengarahkan orang-orang yang memiliki keluhan terhadap administrasi untuk berkumpul di Mekah untuk haji. Beliau berjanji kepada mereka bahwa semua keluhan mereka yang sah akan diperbaiki. Beliau mengarahkan para gubernur dan amil ke seluruh kekaisaran untuk datang ke Mekah pada saat haji. Menanggapi panggilan Utsman bin Affan, oposisi datang dalam delegasi besar dari berbagai kota untuk menyampaikan keluhan mereka sebelum pertemuan. Para pemberontak menyadari bahwa orang-orang di Mekah mendukung pembelaan yang ditawarkan oleh Utsman bin Affan dan tidak berminat untuk mendengarkan mereka. Itu adalah kemenangan psikologis yang besar bagi Utsman bin Affan. Dikatakan, menurut catatan Sunni Muslim, bahwa sebelum kembali ke Suriah, Gubernur Muawiyah, sepupu Utsman, menyarankan bahwa Utsman harus datang bersama ke Suriah karena suasana di sana damai. Utsman menolak tawarannya, mengatakan bahwa dia tidak ingin meninggalkan kota Nabi Muhammad SAW. Muawiyah kemudian menyarankan agar dia diizinkan mengirim pasukan yang kuat dari Suriah ke Madinah untuk menjaga Utsman bin Affan terhadap kemungkinan upaya pemberontakan untuk mencelakainya. Utsman bin Affan juga menolaknya, mengatakan bahwa pasukan Suriah di Madinah akan menjadi hasutan untuk perang saudara dan dia tidak bisa menjadi pihak yang bergerak seperti itu. Politik Mesir memainkan peran utama dalam perang propaganda melawan kekhalifahan, sehingga Utsman bin Affan memanggil Abdullah ibnu Sa'ad, gubernur Mesir, ke Madinah untuk berkonsultasi dengannya mengenai tindakan yang harus diadopsi. Abdullah bin Sa'ad
datang ke Madinah, meninggalkan urusan Mesir kepada wakilnya, dan dalam ketidakhadirannya Muhammad bin Abi Hudzaifah melakukan kudeta dan mengambil alih kekuasaan. Saat mendengar pemberontakan di Mesir, Abdullah bergegas kembali, tetapi Utsman bin Affan tidak dalam posisi untuk menawarkan bantuan militer kepadanya, dan karenanya Abdullah bin Sa'ad gagal merebut kembali kekuasaannya karena kekuatan Islamnya yang besar datang dari timur. Dari Mesir, sebuah kontingen sekitar 1.000 orang dikirim ke Madinah dengan instruksi untuk membunuh Utsman bin Affan dan menggulingkan dari pemerintahannya. Kontingen serupa berbasis dari Kufah dan Basra ke Madinah. Mereka mengirim wakil mereka ke Madinah untuk menghubungi para pemimpin opini publik. Perwakilan dari kontingen dari Mesir menunggu Ali dan menawarinya khalifah sebagai pengganti Utsman, yang ditolak oleh Ali. Perwakilan dari kontingen dari Kufah menunggu di Al-Zubair, sementara perwakilan dari kontingen dari Basra menunggu di Talha dan menawarkan mereka kesetiaan mereka sebagai khalifah berikutnya, yang ditolak. Dalam mengajukan alternatif kepada Utsman bin Affan sebagai khalifah, para pemberontak menetralisir sebagai besar opini publik di Madinah, dan faksi Utsman tidak bisa lagi menawarkan front persatuan. Utsman bin Affan mendapat dukungan aktif dari Bani Umayyah dan beberapa orang lain di Madinah. Tahap awal pengepungan rumah Utsman bin Affan tidak parah, tetapi ketika hari-hari berlalu, para pemberontak meningkatkan tekanan mereka terhadap Utsman. Dengan kepergian para peziarah dari Madinah ke Mekah, tangan para